pemirsa putar-putar, kali ini saya sedang berada di Kopi Muncul, coffee shop yang lagi hits banget di Bogor. Penasaran kan ada apa aja nih di dalam? Dan sekalian saya mau ngobrol bersama ownernya. Ayo ikuti saya. Halo pemirsa putar-putar, kali ini saya sudah bersama owner dari Kopi Muncul. Untuk lebih jelasnya, kita bakal langsung berbincang-bincang bersama Bapak owner. Halo, selamat sore Bapak. Sore. Dengan Bapak siapa? Nama saya Rasate Baruna. Rashid Tebu. T-nya itu apa Pak? T-nya itu Tarjimah. Oh. Pak, tadi saya lihat di depan itu ada tulisan Giga Garden dan Kopi Muncul. Giga Garden itu apa sih Pak? Baik, Giga Garden ini saya menyebutnya ini satu kawasan. Kawasan kita itu totalnya ada 2,5 hektar. Nah, Giga Garden ini merupakan induk dari perusahaannya. Tentunya untuk masing-masing villa memang ada fasilitas untuk kolam renang, ada sarana olahraga, ada sarana buat bikin acara di outdoor segala macam. Kemudian untuk di lapangan mini soccer fasilitas ya ada tribun, ada locker. Kemudian untuk yang di kopi ya standarnya restoran-restoran, kita menyediakan playground, kita menyediakan musola dan hal-hal yang lain yang mendukung ke aktivitas di rumah makan. Sejak kapan Kopi Muncul ini berdiri dan kenapa Bapak tertarik untuk mendirikan Kopi Muncul ini? Ini agak menarik sebetulnya karena basic saya itu bukan di F&B ya. Saya nggak punya basic di pengelolaan rumah makan atau tempat ngopi. Nah, Kopi Muncul ini berdiri Agustus 2024. Jadi baru sekali lagi di antara pemain-pemain kopi kami ini termasuk generasi yang masih muda lah gitu kan. 2024 kita baru berdiri, kita launching ya untuk Kopi Muncul dan prosesnya sangat singkat karena saya mulai bangun itu 2023 itu pun karena tantangan dari teman saya. Saya punya tempat, saya punya lahan dengan kondisi pohon-pohon yang sebetulnya bisa kita tata karena saya juga di awal menekankan bahwa tidak boleh ada pohon yang ditebang karena ini buat peneduh, buat penghijauan. Jadi karena tantangan dari teman pula, saya jadi betul-betul terpacu bagaimana supaya ide dari teman saya, tantangan dari teman bisa saya wujudkan. Sehingga saya berusaha bagaimana caranya untuk membuat kopi, bagaimana caranya untuk membuat restoran. Saya belajar, kemudian dari tata letak, konsep segala macam saya belajar sehingga terbentuklah Kopi Muncul seperti sekarang ini. Awalnya memang sudah seperti ini Pak? Tentu tidak. Tentunya pada saat saya mendapatkan lahan ini sangat di luar dugaan, bahkan sejujurnya pihak keluarga itu tidak terlalu welcome dengan saya membeli lahan ini. Karena apa? Satu, dengan melihat kondisi pendopo yang sudah hampir roboh, melihat kondisi area pohon-pohon ilalang dan pohon-pohon yang tidak terawat. Tapi saya punya keyakinan, saya akan bentuk pelan-pelan, saya akan tata pelan-pelan bagaimana supaya tempat yang tadinya buat saya pribadi dan keluarga merasa bahwa ini tempat yang tidak layak, saya akan buat layak. Dan akhirnya ya dengan pelan-pelan, dengan penataan yang cukup lumayan menguras energi ya, sehingga terbentuklah Kopi Muncul dengan kondisi yang kita bisa lihat saat itu. Bapak kan tidak ada pengalaman di F&B ya. Setelah terjun, suka dukanya apa nih Pak?
Ya, itu memang tantangan buat saya, sekaligus mungkin ini proses belajar ya. Yang tadinya tahu menjadi tahu, yang tadinya saya tidak bergerak tidak terjun di sini. Saya ikut memantau bagaimana supaya kopi ini dikenal orang. Itulah mungkin memang suka duka tantangan buat saya. Karena jujur di awal bahwa saya tidak punya basic di pengelolaan rumah makan ini. Nah, dari proses belajar, dari proses saya banyak nanya teman, akhirnya saya mendapatkan masukan, oh harus begini, harus begini. Jujur bahwa kita tidak bisa melihat kondisi Kopi Munjul pada saat ini. Mungkin pada saat awal saya cukup bangga ketika melihat misalkan parkiran terisi mobil yang parkir, atau mungkin parkiran motor terisi. Itu buat saya menjadi satu kebanggaan untuk tahap awal. Saya tidak mementingkan oh harus BEP dalam sekian, tidak. Buat saya itu saya kesampingkan dulu. Yang penting bagaimana caranya Kopi Munjul dikenal orang dulu. Dikenal itu bukan dalam arti cuma dikenal, tapi bagaimana ketika pengunjung datang merasakan bagaimana kopinya, bagaimana makanannya. Nah, itulah memang yang perjuangan atau usaha yang harus betul-betul ekstra di awal-awal. Untuk sekarang sudah ada berapa karyawan, Pak? Untuk karyawan secara total itu ada 37. 37. Nah, tentu kami juga harus merangkul bagaimana di sekeliling tempat usaha kami ini bisa memberdayakan warga-warga lokal, warga setempat. Makanya ada beberapa karyawan yang bersifat profesional, itu mau tidak mau memang saya harus datangkan dari luar, termasuk chefnya, bartendernya, baristanya. Itu kan memerlukan skill khusus. Otomatis memang saya tidak kalau memang di warga lokal itu tidak ada, saya memang harus rekrut dari tempat luar. Tetapi mungkin 80% karyawan yang ada di sini itu warga lokal, warga sekitar sini. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita hanya buka di setiap harinya itu mulai jam 5 sampai sekitar jam 10 itu kita sudah close. Nah, tadi balik lagi bahwa tentu ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita juga menyediakan paket-paket khusus untuk Ramadan. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan mungkin pemirsa juga penasaran Kopi Munjul seperti apa gitu. Oh ya, saya mau izin melihat fasilitas yang ada di sini. Dengan senang hati silahkan, nanti mungkin ada staf yang untuk mengantarkan untuk bisa melihat lokasi-lokasi di area Giga Garden ini. Siapa? Semoga Kopi Munjul ke depannya makin sukses, amin, makin jaya, dan harapan-harapan Bapak pun dapat terkabul. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik pemirsa putar-putar, sekarang kita mau melihat fasilitas apa aja sih yang ada di Giga Garden ini. Untuk sebelah kiri saya itu ada parkiran yang luas banget ya, sama ada musola juga. Dan untuk sebelah kanan saya ini ada aviary untuk mengedukasi anak-anak juga. Nah, untuk kalian yang mau ke sini gampang banget kok jalannya. Kalian keluar Tol Gadok, terus kalian belok kanan ambil arah Pasir Puncak, terus lurus saja ikutin jalan, nanti ketemu pelangnya Kopi Munjul. Nah pemirsa, ternyata di sini juga ada villa loh. Kalian pasti penasaran kan? Ikutin aku yuk, kita lihat villanya.
pemirsa putar-putar, di belakang saya sudah ada villanya. Dan buat kalian yang mau nginap bisa langsung sewa di sini untuk acara ulang tahun atau kumpul-kumpul keluarga atau liburan, kalian bisa langsung mengunjungi villa di sini. Sahabat putar-putar, kita sudah berada di kawasan Kopi Muncul. Ada apa aja sih di Kopi Muncul? Nah, di sini ada area taman. Kalau misalkan kalian lagi hoki nih, cuaca lagi bagus, kalian bisa lihat sunset dari sana loh. Nah, di sini ada area pendopo juga, guys. Terus di sana ada area bar dan ada gazebo-gazebo juga buat kalian yang bawa keluarga. Kalian bisa banget nih di gazebo-gazebo situ. Terus ada playground. Buat kalian yang suka bawa keluarga atau anak-anak, kalian gak usah ragu, anak-anak rewel. Halo pemirsa putar-putar, nah sekarang kita mau ngobrol sama manajer areanya nih. Halo, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Kamal. Dengan Bapak Kamal. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak seputar area Giga Garden, boleh? Boleh. Untuk lapangan mini soccer ini apakah masih fasilitas juga dan apakah dibuka untuk umum? Betul Kak, jadi ini termasuk fasilitas buat Kopi Muncul juga. Jadi untuk umum bisa, untuk grup bisa, untuk corporate bisa kalau mau mau bermain di sini di mini soccer kita gitu. Nah, kita balik lagi ke Kopi Muncul nih Pak. Untuk menu-menu andalan di Kopi Muncul ini ada apa aja sih Pak? Kalau kita di sini Kopi Muncul ya, kita paling favorit di sini tuh ada sop buntut. Sop buntut. Sop buntut kita tuh emang di sini tuh favorit kita lah di sini buat customer kita tentunya ya. Terus kalau minumannya kita ada kopi susu Muncul yang emang kopinya tuh ciri khas dari Kopi Muncul tersendiri gitu sih. Event apa aja nih Pak yang bisa diadakan di sini? Kalau event banyak sih sebenarnya ya kita. Jadi kita sering juga kolaborasi sama komunitas di sekitar Bogor. Jadi pernah kita juga event bareng sama komunitas motor trail pernah, terus sama stand up dari Puncak juga pernah di sini di Kopi Muncul ini. Jadi siapapun yang mau collab dengan Kopi Muncul bisa, baik dari komunitas manapun bisa, gitu sih. Jadi kalau mau reservasi itu mudah ya di Kopi Muncul, gampang banget. Jadi kalau mau reservasi bisa di WA aja langsung ke admin Kopi Muncul di 04822 5758 119. Atau kalau mau lebih info lebih lanjut lagi bisa melalui Google Bisnis kita di Google ya, ada Kopi Muncul juga. Terus di medsos kita juga ada di Instagram dan di TikTok kita, gitu sih Kak. Mungkin bisa dikasih tahu nih Pak, medsos-medsosnya apa aja, di TikTok apa namanya, di Instagram apa? Kalau di Instagram kita ada di Kopi Muncul _ Terus kalau di TikTok Kopi Muncul Resto and Coffee. Seperti itu Kak. Baik Pak Kamal, terima kasih sudah berkenan untuk ditanya-tanya sama saya. Siap. Saya boleh nggak Pak ngelihat proses pembuatan kopinya? Oh, boleh banget dong. Silakan Kak. Baik, Bapak terima kasih banyak ya Sama-sama. Pak. Semoga sukses ke depannya. Sama-sama Kak, terima kasih. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you gotta stand up.
pemirsa putar-putar, kalian pasti penasaran kan sama kopi muncul itu apa? Dan apa aja sih menu kopi yang ada di Kopi Muncul? Kalau misalkan kalian mau tahu, ikutin aku yuk, kita belajar kopi bareng-bareng. Nah, di sini tempat pembuatan kopinya guys. Nah, kalian penasaran kan gimana cara buatnya? Kita langsung aja tanya-tanya sama baristanya yuk. Halo Kak, halo selamat sore. Boleh perkenalan dulu nama siapa? Aldi. Oh namanya Kak Aldi. Kak Aldi di sini sebagai barista ya? Betul. Aku mau belajar tentang kopi dong Kak. Boleh nggak sekalian pengen tahu cara buat kopi itu seperti apa sih? Oh boleh banget. Untuk kopi di sini ada jenis apa aja tuh Kak? Signature-nya kita ada kopi susu rempah. Nah untuk cuaca dingin gini kan enak banget tuh buat minum kopi susu rempah. Iya. Boleh nggak Kak kita langsung minta diajarin nih gimana cara buat kopi? Boleh dong. Langsung saya proses aja ya. Nah ini apa nih Kak namanya? Ini kapulaga, Oh, rempah juga. apa aja sih Kak bahan-bahannya boleh dijelasin nggak? Boleh. Kita pakai kapulaga sama sedikit cinnamon juga buat aromatik itu. Kita untuk susunya pakai sirup cinnamon juga biar ada rasa sweet gitu. Ada pendidikan khususnya nggak sih Kak untuk jadi barista? Pendidikan khusus ya? Ada itu sih Kak, harusnya ada iya. Kalau kakaknya ini suka kopi tuh dari kapan sih? Oh, kalau suka kopi itu dari zaman sekolah. Buat nongkrong sama teman-teman Nah, gitu betul, ya. Kecil bareng aja gitu. Kakak belajar otodidak kah atau? Kalau belajar, alhamdulillah saya punya rekan yang ngebantu saya buat belajar. Jadi saya dibantu buat belajar lagi, bisa karena otodidak sendiri. Menu-menu yang ada di Kopi Muncul ini apa aja sih Kak? Oh, kalau untuk rekomennya ya, Iya. kita ada kopi susu muncul. Itu rasanya lebih creamy gitu. Bodinya juga tebal, jadi lebih enak aja gitu. Kalau untuk kayak yang lebih fresh ada, kita juga ada jus. Terus Oh jadi untuk yang nggak suka kopi kita menyediakan juga ya, yang Oh, kayak iya, betul. jus-jusan seperti itu. kita ada Oke Kak, terima kasih ya udah diajarin cara buat kopi gimana. sama-sama Kak. Ya, semoga kedepannya makin sukses lagi ya Kak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya. Don't say you don't. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Nah, pemirsa putar-putar, tadi kita sudah melihat proses pembuatan dari si kopinya. Sekarang kita cobain yuk. Ini tuh namanya kopi susu rempah guys. Jadi cocok banget buat cuaca hujan kayak gini. Iya. Iya. Kak, sebentar dong. Aku boleh minta waktunya nggak buat tanya-tanya? Boleh Kak, mau ya? Nah, tadi kan aku udah belajar soal kopi ya Kak, tentang kopi signaturnya di sini apa. Nah, sekarang aku pengen tahu tentang makanannya Kak. Nah, tadi kan aku udah tanya-tanya soal kopinya ya Kak. Nah, sekarang aku penasaran nih sama makanannya. Untuk makanan-makanan yang rekomendasi di Kopi Muncul itu apa sih Kak? Rekomendasi ya, mau jadi snack atau makanan berat nih, Kak? Untuk snack dulu deh. Snack ya, boleh. Untuk snacknya jadi pisang goreng kupat ubi Kak, sama tahu lada garam. Dia favorit di sini Kak. Oh, itu paling best seller di Iya, sini ya. betul. Kalau untuk makanan beratnya, Makanan beratnya ada di sop buntut goreng Kak, dia khas dari sini juga Kak. kalau di sini ada menu-menu sharing keluarga gitu nggak sih? Sharing ya, kita ada paket bacakan Kak, paket bacakan 3, 2, sama ini. Boleh tahu nggak sih paket bacakan itu apa sih? Bacakan ya, dia buat sharing gitu sih Kak, isinya ada nasi bakul, terus ada tongseng, kayak gitu sih Kak, snacknya juga dapat. Oke. Oke, mungkin segitu aja ya Kak. Terima kasih banyak. makasih, Kak. Maaf sudah Saya- mengganggu waktunya. Iya, Kak, makasih ya. Saya lanjut kerja Kak.
Halo Nisa, Halo, gimana? Bapak. Sudah keliling-keliling tadi? Sudah, semuanya saya kelilingin nih Pak. Dan ternyata luas juga ya Pak, fasilitasnya banyak banget di sini, lengkap sekali. Tadi saya udah coba ke aviari, saya coba lihat villa, sama keliling-keliling sini ternyata ada lapangannya juga ya Pak. Lapangannya ini luas banget, ternyata udah standar FIFA kayaknya. Terima kasih. Terus sudah coba makanan minumannya? Udah Pak, nih kebetulan aku tadi nyobain kopi susu rempah. Ini cocok banget kalau misalkan cuaca hujan gini, minum yang hangat-hangat tuh udah paling mantep. Ini pisang goreng rekomendasi saya. Ini pisangnya pisang apa? Manis banget gitu. Pisangnya sebetulnya pisang biasa, pisang pink. Oh. Oke Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada customer kita nih. Baik, terima kasih untuk para customer yang akan datang ke sini. Lokasinya cukup gampang diakses, banyak petunjuk-petunjuk untuk mencapai Kopi Munjul ini. Kemudian untuk bulan Ramadan ini kita juga menyediakan paket-paket khusus untuk berbuka puasa bersama. Jadi silahkan datang ke Kopi Munjul, dengan senang hati kami akan menyambutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan menemani saya buat ngobrol-ngobrol dan juga diizinkan untuk keliling-keliling. Dengan senang hati. Oh Bapak, mohon maaf. Oh, iya? Tadi tuh pas saya pulang, saya kayak ada yang ganjel gitu. Saya tuh mau nanya, tadi kan kita udah bahas kopi munjul Iya. ya. Kopi munjul itu apa sih Pak? Kenapa dinamain kopi munjul gitu? Baik, ini lagi-lagi saya menyerap kearifan lokal. Kebetulan di depan ini jalannya adalah Jalan Munjul. Jadi saya simple aja, ya sudah kita menggunakan nama Kopi Munjul. Dan Kopi Munjul ini sudah dipatenkan di Haki. Jadi sudah betul-betul kita lindungi dari masalah patennya. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab rasa penasaran saya. Terima kasih sama-sama. Iya, sekali lagi terima kasih ya Oke, Pak. makasih. Saya pamit pulang dulu. Siap, terima kasih. Oke pemirsa putar-putar, terima kasih sudah menemani Nisa 30 menit ke belakang. Semoga Kopi Munjul menambah list rekomendasi untuk kalian yang pengen ngopi di Bogor dan sekitarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!